Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir tentang beberapa peninggalan yang mungkin sering kita lihat dan atau mungkin hanya kita dengar? Dari mana asal-usulnya dan bagaimana sesuatu itu bisa ada? Nah, di video kali ini, Arts Indonesia akan sedikit mengangkat sejarah tentang sumur Zam-Zam. Bagaimana bisa sumur itu bisa ada hingga sampai sekarang? Berikut kisahnya. Di jantung kota suci Mekah, tepat di dalam kawasan Masjidil Haram, terdapat sebuah sumur yang tidak pernah kering selama ribuan tahun. Sumur itu bernama Zam-Zam, sebuah sumber air suci yang bukan sekedar air biasa, tetapi menyimpan sejarah panjang, mukjizat, dan pelajaran keimanan bagi seluruh umat manusia. Kisah sumur Zam-Zam bermula dari ujian besar yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar bersama bayi mereka, Ismail, di sebuah lembah tandus yang saat itu sama sekali tidak berpenghuni. Lembah yang kelak dikenal sebagai Mekah. Tidak ada air, tidak ada tumbuhan, dan tidak ada manusia. Namun Nabi Ibrahim yakin bahwa perintah Allah pasti mengandung hikmah. Ia berdoa agar keturunannya kelak menjadi umat yang taat dan tempat itu menjadi negeri yang diberkahi. Hari demi hari berlalu, persediaan air habis. Bayi Ismail menangis kehausan. Dalam kondisi terdesak, Siti Hajar berlari mencari air. Ia berlari dari Bukit Safa ke Marwah, bolak-balik sebanyak 7 kali, berharap menemukan pertolongan. Namun yang ia temukan bukan air, melainkan harapan dan keteguhan iman. Ketika ia kembali ke tempat bayinya, ia melihat sesuatu yang luar biasa. Dari hentakan kaki Nabi Ismail, atau menurut riwayat lain, dari sayap malaikat Jibril, air memancar dari tanah. Siti Hajar segera mengumpulkan air itu sambil berkata, "Zam-Zam, Zam-Zam," yang berarti berkumpullah atau jangan mengalir kemana-mana. Dari sinilah nama sumur Zam-Zam berasal. Air Zam-Zam tidak hanya menyelamatkan Siti Hajar dan Nabi Ismail, tetapi juga menjadi awal tumbuhnya kehidupan di Mekah. Kabilah Jurhum yang melintas di lembah itu melihat burung berputar, tanda adanya air. Mereka pun menetap di sana, dan Mekah mulai berkembang. Sejak saat itu, Zam-Zam menjadi pusat kehidupan, menjadi alasan berdirinya kota suci, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah manusia dan ibadah. Ketika Nabi Ismail dewasa dan Nabi Ibrahim kembali ke Mekah, keduanya diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah. Sumur Zam-Zam pun semakin dimuliakan karena berada sangat dekat dengan rumah ibadah pertama di muka bumi. Hingga hari ini, jutaan jamaah haji dan umroh meminum air Zam-Zam, meneladani perjuangan Siti Hajar dengan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, ritual yang secara langsung mengabadikan kisah seorang ibu dan mukjizat Allah. Dalam perjalanan sejarah, sumur Zam-Zam pernah tertimbun dan hilang selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya, Allah memberi petunjuk melalui mimpi kepada Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Ia menggali kembali sumur itu di tempat yang ditunjukkan, dan air Zam-Zam pun kembali mengalir hingga sekarang. Sejak saat itu, Zam-Zam dijaga dan dikelola dengan penuh kehormatan oleh penduduk Mekah dan kemudian oleh pemerintahan Islam. Rasulullah SAW bersabda bahwa air Zam-Zam adalah air terbaik di bumi. Ia mengenyangkan, menyembuhkan, dan menjadi air yang diminum sesuai niat peminumnya. Hingga kini, para ilmuwan pun meneliti keunikan Zam-Zam, baik dari sisi kandungan mineral maupun fakta bahwa airnya tidak pernah kering, meski dikonsumsi jutaan orang setiap hari. Namun bagi umat Islam, keistimewaan Zam-Zam bukan sekedar pada kandungan fisiknya, melainkan pada nilai tauhid, keikhlasan, dan tawakal yang melahirkannya. Sumur Zam-Zam mengajarkan kita bahwa pertolongan Allah datang setelah ikhtiar dan kesabaran. Keimanan seorang ibu dapat mengubah sejarah dunia. Air yang diberkahi lahir dari kepatuhan kepada Allah. Zam-Zam bukan hanya air, ia adalah saksi keimanan, keteguhan, dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Selama Ka'bah berdiri dan manusia berhaji, selama itu pula Zam-Zam akan terus mengalir.
sebagai bukti bahwa janji Allah tidak pernah kering. Wallahu a'lam bissawab.